Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama lagi. Sebelum dimulai kegiatan, alangkah baiknya kita dimulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa diwakilkan oleh KM. Mohon kepada KM untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, hari ini Bapak mau ngecek kehadiran kelas 8A ini ya. Untuk KM, siapa saja yang tidak masuk dan mengapa, yang ada alasannya mereka itu tidak masuk. Apakah lengkap atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak, lengkap. Oh begitu. Terima kasih KM sudah mendata siswa-siswa atau teman-teman lainnya. Selanjutnya kita harus semangat ya dalam belajar hari ini. Bapak punya yel-yel dalam semangat belajar. Gimana? Ikutin Bapak ya. Semangat pagi. Kalian jawab pagi. Selamat pagi. Kalian jawab pagi. Semangat pagi. Kalian jawab pagi. Langsung pagi, pagi, pagi. Kalian jawab juga pagi, pagi, pagi. Itu. Ayo kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. 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 Yes. Terima kasih anak-anak. Nah, Bapak punya cerita sedikit untuk sebuah motivasi kepada kalian. Yang intinya kalian itu harus percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Percaya diri dalam segala hal, seperti dalam belajar, dalam bersosialisasi, dalam berteman, atau dalam persahabatan dengan siapapun, agar kalian tidak mudah patah semangat ataupun tidak percaya diri. Nah, saya punya cerita. Bapak ini cerita tentang ada seorang anak yang dia itu nggak percaya diri dan ngedengerin kata-kata orang lain gitu. Terus jadi dia ibarat punya tujuan atau cita-cita pengen jadi dokter, tapi kata dia udah patah semangat karena ada yang bilang lo bukan orang kaya, bukan orang pintar gitu ya. Itu jangan didengar pendapat kayak gitu. Bapak kasih logika, ibarat kita punya satu gelas air yang diisi oleh air, dan si anak itu mengelilingi rumah dan balik lagi ke tempat Bapak tadi dan fokus untuk agar si air itu tidak jatuh atau tumpah. Dan ketika si anak itu mengikuti, membawa air segelas itu dan balik lagi, dan sama Bapak itu ditanya apa perasaan kamu ketika membawa air, dan si anak itu menjawab, perasaan saya fokus untuk membawa air ini untuk tidak jatuh. Nah, kita ambil pelajaran dari hal tersebut. Jadi ketika kita punya keinginan dan cita-cita, harapan atau
setinggi apapun itu kita jangan pernah menyerah, karena kalau kita mendengarkan hal yang jelek, hal yang tidak mendukung, ibarat kita membawa air itu, jika mendengarkan ke sana kemari, maka air itu akan tumpah atau jatuh sedikit demi sedikit dan habis, atau harapan kita pun hilang sedikit demi sedikit, tujuan tidak tercapai. Intinya kita harus percaya diri. Dan selanjutnya kalian paham kan apa motivasi tadi? Intinya kita harus percaya diri. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran bahasa Indonesia memiliki kompetensi inti yang kita harus memahaminya. Baik anak-anak, yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dianut maksud itu dianut oleh kita dan dianut oleh orang lain, dan kita saling menghargai, toleransi. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan ranah abstrak yaitu sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan kompetisi dasar dalam pembelajaran teks berita kali ini agar kalian paham ke arah mana kita pembelajarannya dan kalian harus memahaminya. Yang pertama ada kita harus mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan mengembangkan motivasi yang didengar atau dibaca. Yang selanjutnya menyimpulkan isi dari berita. Dan yang ketiga, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasan teks berita. Dan yang terakhir ada siswa dapat menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, atau kinesik. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Ada yang tahu teks berita? Ya, siapa? Gak tahu ya, belum tahu, atau udah tahu yang kayak di TV-TV itu? Belum ya? Bapak jelasin ya teks berita. Teks berita itu dapat kalian dapatkan dari sumber-sumber tertentu, misalkan dari televisi, radio, atau internet, atau dalam koran. Masa sih kalian gak tahu ya itu berita? Misalnya yang kayak di TV ada liputan 6, yang ada di RCTI seperti itu, atau di koran-koran pun banyak ya. Dan berita itu menyangkut hal-hal yang mengenai informasi, intinya informasi berupa kriminal ataupun pengetahuan apapun. Ya, Bapak di sini mau menjelaskan teks berita itu apa. Teks berita itu berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, atau koran. Ada yang udah paham? Paham kan ya? Ya, Bapak lanjut ke struktur. Di sini Bapak mau menjelaskan mengenai struktur teks berita.
struktur teks berita itu ada orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Nah, orientasi itu pengenalan, jadi berita apa itu, jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke pokoknya, tapi itu ada gambarannya terlebih dahulu gitu ya. Terus ada yang kedua, ada peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat dalam peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Nah, peristiwa ini itu seperti tentang topik apa gitu, atau membahas sebuah berita tentang apa gitu. Dan yang ketiga ada sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir. Nah, ada contohnya misalkan Yogyakarta atau kompas.com, Karawang Info, kayak gitu. Nanti lebih jelasnya kalian akan mengetahui secara jelasnya dalam praktek ya. Selanjutnya ada dalam berita itu ada unsur-unsur berita. Bentar ya, Bapak catat dulu unsur-unsur berita itu. Unsur-unsur berita itu ada 5W1H. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks berita, yaitu yang pertama ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahami. Jadi bahasanya itu nggak terlalu susah dipahami bagi yang awam seperti itu. Jadi lebih menyesuaikan. Yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita kamu akan menemukan kalimat langsung. Ya, apa itu kalimat langsung? Jadi ciri dari kalimat langsung yang ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Misalkan dalam tanda kutip, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tanda kutip lagi, terus ucap Sutama. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan dalam respon tersebut. Jadi, itu penjelasan dari Bapak mengenai apa itu teks berita, terus penjelasannya dari unsur, terus sama ada kaidah kebahasaannya, struktur berita. Gimana, udah paham? Kalau belum paham boleh ditanyakan ya. Gimana, paham nggak? Baik, kalau udah paham semuanya, Bapak akan memberikan tugas mengenai materi hari ini, yaitu teks berita. Kalian secara berkelompok ya, membuat kelompok minimal 3 orang. Mau harus di ini deh, kayaknya sesuai absen aja ya, misalnya 1 sampai 3, 3 terus 4 sampai 6 gitu. Penyesuaikan absen ya. Pokoknya minimal 3 dan maksimalnya 4. Nah, kalian boleh, kalau ada yang kurang boleh masuk ke kelompok tersebut. Jika udah penuh, bikin lagi ya kelompoknya. Nah, tugasnya itu mencari unsur 5W1H di dalam teks berita. Nah, teks beritanya itu
ada di buku paket halaman berapa ya? Halaman 30. Nanti ada di halaman 30. Dan di situ ada teks berita yang berjudul kebakaran di Jakarta Selatan tadi malam. Nah, itu kalian cari unsur 5W. Satu hanya yang tadi tentang apa berita itu, di mana, bagaimana, siapa, terus mengapa berita itu terjadi. Nah, sekian penjelasan dari Bapak dan tugas dari hari ini. Bapak akan tutup karena waktu udah mau selesai, dan Bapak tutup penjelasan hari ini dan materi hari ini. Untuk kepada KM mohon untuk berdoa agar kita pulang sekolahnya lancar dan selamat. Untuk KM mohon baca doa dari pimpin ya. Baik Pak, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Sampai jumpa untuk di hari nanti pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.